Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini di kajian ilmu balaghah, yaitu kita sudah memasuki pembahasan ilmu ma'ani. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu fasahah, apa itu ilmu balaghah. Nah, sekarang kita sudah memasuki yaitu apa sih ilmu ma'ani. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu ma'ani? Huwa ilmu yu'rafu biha ahwalul kalam al-arabi allati yakunu biha mutabiqan limuqtadal hal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Jadi dengan kita memahami ilmu ma'ani, itu kita akan akan mengetahui kenapa misal orang itu mengatakan demikian, ya. Jadi di sini kan ilmu ma'ani yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab. Nah, jadi kita akan mempelajari bentuk perkataan bahasa Arab itu, baik itu misal yang di dalam Al-Qur'an, yang di dalam sunnah, di dalam artikel yang itu berupa bahasa Arab. Nah, kita akan mempelajari di situ, ya. Yang mana kita dengan ilmu ma'ani ini kita akan mengetahui kenapa orang tersebut bisa mengatakan demikian. Kayak misal kenapa sih Allah berfirman wala taqtulu misal auladakum khasyata imlaq. Kenapa gitu loh. Nah, dari kita memahami ilmu ma'ani, oh ternyata Allah berkehendak demikian. Kayak gitu. Jadi gampangnya ilmu ma'ani itu yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Itu ilmu ma'ani. Nah, kemudian istimdaduhu, ya. Sumbernya ilmu ma'ani itu dari mana? Dari Al-Qur'an, yaitu dari minal kitab asy-syarif wal hadis an-nabawi, dan dari sunnah nabawi dan kalamul Arab. Kalamul Arab, perkataan orang Arab, kalamnya orang Arab. Nah, kemudian siapa sih yang peletak pertama ilmu ma'ani itu? Yaitu Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, yang mana beliau wafat pada tahun 471 Hijriah, abad ke-5, ya. Al-Hashimi 1947. Oke, kayak gitu ya. Untuk peletak dasar ilmu ma'ani yaitu Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani yang wafat 471 Hijriah. Oke, sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah dan Kalamul Arab. Nah, sekarang kita masuk ke faedahnya. Jadi apa sih faedahnya kita mempelajari ilmu ma'ani? Yaitu ma'rifatu i'jazil Qur'anil Karim min jihati ma khassahu Allahu bihi min judatis sabak wa husnil wasfi wa bara'atit tarhib wa lutfil izaz wa ma istamala alaihi min suhulatit tarkib wa jazalati kalimatihi wa udubati alfadihi wa salamatiha ila ghairi dzalik min mahasinihi allati aq'adatil arab an manahibatihi wa haras uquluhum amami fasahatihi wa balaghatihi. Nah, di sini sudah saya artikan. Itu mengetahui kemu'jizatan Al-Qur'an. Dengan kita faham ilmu ma'ani, kita akan mengetahui kemu'jizatan Al-Qur'an, betapa indahnya gitu loh yang digunakan dalam uslub Al-Qur'an, dari segi kekhususan berupa keindahan susunannya, kebaikan sifatnya, kefasihan susunannya, kelembutan ijaznya, dan hal-hal yang mencakup kemudahan susunan, melimpahnya kalimat-kalimat, kesegaran dan selamatnya lafaz-lafaznya, dan kebaikan lainnya yang membuat orang Arab terdiam
untuk melawannya. Jadi ketika misal dibacakan Al-Quran, bagi orang yang dia mempunyai zauk, pemahaman yang luas dalam ilmu dalam bahasa Arab, ketika dibacakan Al-Quran, sangat terenyuh gitu loh. Kayak misal siapa itu sahabat Umar, ketika misal dibacakan Al-Quran, beliau sampai menitihkan menjatuhkan air mata, karena katanya emang sahabat Umar itu dia syair-syair jahili beliau hafal, dan beliau dalam gitu loh, dia mempunyai orang sastrawan lah katanya. Jadi ketika misal dibacakan Al-Quran, ya saking dalamnya gitu kan, ijaznya Al-Quran kayak gitu, dan akal-akal mereka bingung di hadapan fasaha dan balaghah. Ya saking saking indahnya Al-Quran itu. Itulah di sini pentingnya ilmu ma'ani itu untuk mengetahui kemu'jizatan Al-Quran. Yang nggak hanya sebatas kita mengetahui kemu'jizatan Al-Quran saja. Intinya tadi ya ada as-sunnah dan kalamul Arab secara umum. Nah di sini juga wa kadzalika ma'rifatu asrori kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ablaghul bulagha atau balagha wafdalu man nataqa bid-dad wa dzalika liyasara lil amali biha wal iqtifai atharihi fi dzalik. Jadi mengetahui rahasia ucapan Nabi dengan ilmu ma'ani itu, dialah yang paling balik ucapannya, paling utama orang yang mengucapkan dad yaitu Nabi. Hal itu agar menjadi amal dan diikuti jejaknya atas hal itu. Ya, jadi ya ilmu ma'ani itu untuk mengetahui firman Allah, untuk mengetahui firman perkataan Nabi ya. Kayak gitu. Kemudian al-wuquf ala asrar al-balagh wal fasaha fi mansuri kalamil Arab wa mantumihi. Ini masih faedahnya juga ya. Kayak tahtadhiya khud hadwahu wa tan suju ala min walihi wa tufarriqu baina jaydil kalam wa radi'ihi. Itu mengetahui rahasia balaghah dan fasaha, ungkapan prosa dan puisi orang-orang Arab supaya diikuti jejaknya, dicapai maksudnya, serta membedakan antara kalam yang baik dan yang jelek. Jadi dengan kita memahami ilmu ma'ani, kita bisa membedakan mana nih pernyataan yang itu jelek, mana yang pernyataan atau kalamnya itu buruk atau yaitu mana yang baik dan mana yang jelek, kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin itu ya. Jadi yang kita bahas kepada kali ini yaitu ilmu ma'ani mengenai ta'rifnya tadi, kemudian bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan kalamul Arab, kemudian peletak dasar pertama yaitu Abdul Qahir Al-Jurjani, dan kemudian yang terakhir itu faidah-faidah dari faidah-faidah kita memahami ilmu ma'ani. Nah kemudian dalam ilmu ma'ani itu yang menjadi bahasan itu ada 6 bab, yaitu yang pertama ada khobar, yaitu kalimat berita, dan insya, yaitu kalam bukan berita. Kemudian ada adzikru, menyebut kata, atau dan al-hadfu, membuang kata. Ada takdim, ada qasar, ada al-fasl wal wasl, izaz, itnab, dan muwassah ya. Nah ntar ini itu menjadi pembahasan kita berikutnya. Yang pertama yaitu al-khobar dan sampai akhir. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang masih belum ini bisa ditanyakan. Nah buat teman-teman jangan lupa kunjungi juga channel Santri Zaituna ya, Santri Zaituna channel. Di konten ini kita membahas mengenai ulumul hadis, mustalah ilmul hadis ya. Jadi ini udah ada 14 ini pembahasan apa itu hadis, apa itu sahih, apa itu hafidh, apa itu asar, apa itu sanad. Ini kita sudah bahas. Semoga teman-teman yang pengen menambah wawasan mengenai ilmu mustalahul hadis bisa langsung cek ya di sini ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan ilmu ma'ani pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.